Saya dulu dari kecil itu udah dibawa ke gereja sama nenek saya. Nenek saya tuh seorang Kristen Protestan yang militan gitu. Jadi nenek saya tuh nggak pernah yang namanya absen di gereja, tuh nggak pernah. Tiap minggu pasti di gereja. Lebih rajin daripada mama saya malah. Jadi saya tiap minggu dulu dibawa sama nenek saya ke gereja. Sebuah gereja namanya Gereja Bethel Tabernakel di sebuah kota kecil di Jawa Tengah ya, di pinggir pantai kota Cilacap. Saya sendiri kelahiran Semarang, cuman setelah beberapa bulan dibawa hijrah oleh orang tua, pindah ke Cilacap sampai SMP, kemudian SMA baru hijrah ke Jakarta gitu. Jadi dari kecil saya sudah akrab dengan Gereja Bethel Tabernakel. Itu aliran di bawah Protestan, dia juga aliran semacam Pantekosta. Nah dari situ baru saya pindah Jakarta. Saya masuk sebuah gereja yang namanya Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Setelah saya berkeluarga, pindah lagi nih saya gereja Bethel Indonesia, GBI ya, GBI Betani, yang di Hotel Horizon Metropolitan Mall. Gitu. Nah di situ cukup lama sampai akhirnya yaitu alhamdulillah saya mendapatkan hidayah. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah memahami makna daripada sebuah tauhid. Dulu saya pikir Kristen itu tauhid. Setelah dipelajarin, ternyata Yudaisme itu juga sebuah agama yang tauhid. Murni tauhid. Monoteismenya murni, sama seperti Islam. Nah, cuman mereka hanya sampai di istilahnya mereka hanya berpatokan kepada Nabi Musa ya alaihissalam. Kalau di kekristenan berhentinya hanya di Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, ya kan? Yang di Yudaisme tidak mengakui Isa, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Yang di Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, ya kan? Saya lihat, saya pelajarin, ternyata semua nabi-nabi yang ada di Yudaisme, yang ada di Kristen, yang ada di Islam, ini semuanya sebenarnya nabi-nabi yang menyampaikan pesan yang sama gitu. Semua pesannya sama, la ilaha illallah, tauhidnya sama sebenarnya. Cuman di Kristennya ini ada semacam perubahan lah ya, upgrade gitu, distorsi. Kita nggak bilang distorsi lah, upgrade aja upgrade. Jadi Nabi Isa Al-Masihnya di upgrade jadi Tuhan gitu. Kalau di Yahudi nggak ada istilah menuhankan manusia, nggak ada. Di Islam juga nggak ada. Jadi di tengah-tengah ini ada semacam pengangkatan gitu, melebihi dari seorang nabi, dijadikan Tuhan dan disembah gitu. Setelah saya pelajarin itu semua, saya baru tahu dan yakin bahwa ternyata agama itu cuma satu sebenarnya. Nggak ada istilahnya agama Tuhan menurunkan banyak agama, tuh nggak ada. Dan nggak ada juga bilang istilahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala semua agama sama, nggak ada. Agama cuma satu, Allah hanya menurunkan satu agama melalui Nabi dan Rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Ya cuma satu, Allahnya cuma satu, masa agamanya banyak? Mau ditolak bagaimanapun, mau diingkari bagaimanapun, semua bukti mengarah bahwa dia adalah Nabi yang terakhir, khataman Nabiyin, selesai gitu kan. Nah buktinya gimana? Banyak sekali bukti yang di depan mata kita tuh, banyak sekali sebenarnya, cuman kita explore atau enggak gitu. Ya sampai di taraf situ akhirnya saya memahami bahwa agama cuma satu. Allah sudah menurunkan nabi-nabi dan rasulnya, Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya, sekarang sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, sudah ditutup dengan Al-Quran Al-Karim. Ya sudah, mau kemana lagi kita gitu sih.